Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa kembali pada session kali ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Tentunya pada sehat semua ya. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai aktivitas, memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa di dalam hati sesuai kepercayaan, keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Anak-anakku, pada hari ini kita belajar tematik tema 2, sub tema 3, pembelajaran 1. Kita akan belajar tentang bagaimana cara menjaga pernapasan manusia. Seperti yang gambar yang kalian lihat pada layar ini ada seorang anak dan seorang ibu. Seorang anak dan seorang ibu ini, dia menggunakan masker. Dia menggunakan masker ini bertujuan untuk menghindari asap, menghindari udara yang kotor yang sudah bercampur dengan asap. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang bahaya kabut asap dan bagaimana caranya. Anak-anakku, apalagi kita tinggal di Kalimantan, di mana Kalimantan ini masih sangat banyak sekali hutan di wilayah Kalimantan ini itu masih sangat luas, masih sangat banyak. Pada saat di musim kemarau tidak menutup kemungkinan terjadi kebakaran hutan. Jika sudah terjadi kebakaran hutan, maka tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita hindari. Maka wilayah di sekitarnya itu akan terkena adanya asap akibat pembakaran hutan tersebut. Nah, anak-anakku, pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang bahaya kabut asap kebakaran dan apa yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan apabila di daerah kita terkena kabut asap. Oke, next anak-anak lanjut. Nah, ini dia. Anak-anak, pada saat terjadi kabut asap, itu ada zat-zat yang berbahaya bagi tubuh kita, bagi pernapasan kita. Nah, zat-zat tersebut adalah zat-zat tersebut yang berbahaya seperti ozon, disingkat O3, sulfur dioksida, SO2, karbon monoksida itu CO, dan ada nitrogen oksida NO. Zat-zat tersebut anak-anak itu sangat bahaya bagi pernapasan kita. Jika terus-menerus kabut asap tersebut kita hirup masuk ke dalam paru-paru kita, maka sudah tentu kesehatan kita terganggu. Kondisi kita kurang sehat, kemudian kita sakit. Nggak mau kan tubuh kita sakit,
Jika tidak mau, maka anak-anak kita harus menghindari asap tersebut. Anak-anakku, ada beberapa hal bahaya kabut asap bagi kesehatan. Yang pertama, kabut asap dapat menyebabkan iritasi pada mata, pada hidung, dan pada tenggorokan. Yang kedua, kabut asap dapat menyebabkan reaksi alergi, reaksi peradangan. Nah, ketiga, kabut asap dapat memperburuk penyakit asma dan paru kronis seperti bronkitis kronik. Bahaya loh anak-anak ya, kalau kita sudah kena penyakit asma, kemudian kita kena kabut asap, itu bahaya sekali bagi penyakit yang sudah mempunyai penyakit asma dan paru kronis, itu tidak baik dan sangat bahaya. Yang keempat, kabut asap dapat menyebabkan kemampuan kerja paru-paru berkurang, sehingga menyebabkan seseorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernapas. Oke, kelima, kabut asap ini juga dapat menyebabkan orang lanjut usia dan anak-anak balita yang memiliki daya tubuhnya rendah, ini mudah mengalami gangguan kesehatan, terutama mudah mengalami gangguan pernapasan. Yang keenam, banyak sekali ya, ada 9 anak. Disimak aja. Kabut asap ini juga mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernapasan. Ketujuh, kabut asap juga dapat memperburuk penyakit pernapasan yang sudah ada. Bahaya loh anak-anak, bagi yang sudah mengalami penyakit pernapasan, kemudian terkena lagi kabut asap, ini penyakitnya semakin parah. Tentunya kalau nggak mau penyakit pernapasan semakin parah, kita harus menghindari kabut asap. Kedelapan, kabut asap menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman sayur, buah-buahan. Ya, ternyata bukan manusia saja, bukan hanya pernapasan saja, tapi polusi pada air bersih tercemari. Sayur juga tercemari, buah-buahan juga tercemari oleh kabut asap. Nah, yang terakhir, yang 9, kabut asap ini dapat memperburuk kondisi lingkungan, sehingga ISPA, sehingga infeksi saluran pernapasan akut akan mudah terjadi. Siapa sih yang mau terkena ISPA, infeksi saluran pernapasan akut? Gak ada yang mau kan? Jika tidak ada yang mau anak-anak, maka kita harus menghindari kabut asap. Ketika di daerah kita terjadi kebakaran menimbulkan asap yang tebal, lebih baik kita untuk sementara waktu mengungsi sampai daerah kita benar-benar stabil, benar-benar normal udaranya ya. Anak-anak, pada pertemuan kali ini juga Bapak akan menyampaikan bagaimana cara melindungi diri dari kabut asap tersebut. Cara melindungi diri dari kabut asap tersebut itu juga ada 8. Bapak sebutkan secara garis besarnya saja. Caranya pertama, hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah. Yang kedua, selalu memakai masker kemanapun kita pergi. Yang ketiga, minum air putih lebih banyak, lebih sering, agar debu atau partikel halus yang menempel dalam tenggorokan larut dan masuk ke dalam pencernaan sehingga ikut terbang bersamaan kotoran. Yang keempat, segera berobat ketika kita mengalami kesulitan bernapas. Kelima, segera lakukan perilaku yang positif, perilaku hidup bersih, pola hidup sehat, PHBS,
perilaku hidup bersih sehat. Seperti makan bergizi, banyak minum, banyak mengonsumsi buah, jangan dekat-dekat orang yang merokok, dan istirahat yang cukup. Satu lagi, olahraga juga teratur. Olahraga juga harus teratur. Yang keenam, upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah atau gedung. Ketujuh, tempat penampungan air minum dan makan harus ditutup. Kedelapan adalah buah-buahan dan sayur itu dicuci sebelum dikonsumsi. Ayo anak-anak, masih adakah yang makan buah, makan sayur tanpa dicuci langsung kita masak? Tentunya tidak ada. Anak-anakku, pada sesi kali ini, pada pertemuan kali ini, tugas kalian pada halaman 94. 94 itu ada beberapa soal, ada 5, ada apa, ada siapa, ada di mana, dan bagaimana. Pada pertemuan kali ini anak-anak, Bapak memberikan tugas kalian itu membuat pertanyaan. Satu saja pertanyaan. Contohnya ini. Apa? Apa penyebab kabut asap? Jawabannya adalah penyebab kabut asap adalah kebakaran hutan. Terus yang kedua, siapa? Contohnya dengarkan baik-baik. Siapa yang mengalami gangguan pernapasan ketika terjadi kabut asap? Jawabannya adalah yang mengalami gangguan pernapasan adalah orang di sekitar daerah yang mengalami terjadinya kabut asap. Seperti itu anak-anak. Teruskan, apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Anak-anak, demikianlah pada pertemuan kali ini yang Bapak sampaikan kepada kalian. Semoga kalian tetap sehat walafiat, mudah selalu di dalam mengerjakan tugas. Tentunya tetap semangat. Atas perhatiannya terima kasih. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.